Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan langkah-langkah pengepresan roda gigi helix ataupun ganda. Anggota kelompok 3 yaitu saya, Lexendra Tomo, 2 Cesta David Putra Ahmad, 3 Gani Atala, 4 Sadewa Ahmad, Hakiki, 5 Satria Akmal Budiman. Tujuan presentasi adalah memahami tujuan presentasi ini adalah memahami dan mampu membuat perhitungan pengepresan helix ganda. Dua, memahami dan mampu membuat pengepresan helix ganda. Pengertian roda gigi miring ganda. Roda gigi miring ganda adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari dua roda miring yang saling berhubungan. Roda gigi ini muncul karena masalah dorongan aksial atau aksial keras dari roda gigi helix tunggal. Double helical gear mempunyai dua pasang gigi yang berketupi, sehingga terlihat seperti dua roda gigi helix yang disatukan. Hal ini akan membentuk dorongan aksial saling meniadakan. Mekanisme ini memungkinkan perubahan kecepatan rotasi dan torsi, serta transmisi daya yang efisien antara dua roda gigi. Ya, selanjutnya Desta. Baik, saya akan membacakan fungsi dan kelebihan. Jadi fungsi dan kelebihannya itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama ada mentransmisikan tenaga, yaitu roda gigi miring ganda digunakan untuk mentransmisikan tenaga atau torsi dari satu poros ke poros lainnya dengan menghubungkan gigi pada kedua poros tersebut. Dengan roda gigi miring ganda, tenaga atau torsi yang diaplikasikan pada salah satu poros dapat dipindahkan ke poros lainnya dengan efisien. Dan yang kedua ada mengubah arah rotasi, yaitu salah satu fungsi penting roda gigi miring ganda adalah mengubah arah rotasi antara dua poros yang tidak sejajar. Ketika poros penggerak berputar, roda gigi miring ganda akan memutar poros penerima dengan arah rotasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan penggunaan roda gigi miring ganda dalam aplikasi di mana perubahan arah rotasi diperlukan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi, yaitu dibandingkan dengan roda gigi lurus, roda gigi miring ganda memiliki beberapa keunggulan dalam hal efisiensi. Desain miringnya membantu mengurangi gesekan antar gigi, sehingga menghasilkan kehilangan daya yang lebih rendah dalam transmisi tenaga. Ini membuat roda gigi miring ganda lebih efisien dalam mengalihkan tenaga mekanis. Yang keempat ada mengurangi kebisingan. Desain miring roda gigi miring ganda juga dapat membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan selama operasi. Gesekan antara gigi-gigi yang bergerak menghasilkan suatu atau getaran, tetapi dengan menggunakan roda gigi miring ganda. Gesekan ini dapat dikurangi, menghasilkan operasi yang lebih tenang dan lebih halus. Dan yang terakhir ada aplikasi khusus, yaitu roda gigi miring ganda juga digunakan dalam berbagai aplikasi khusus, seperti mesin industri, peralatan berat, dan sistem transmisi pada kendaraan. Mereka dapat memberikan kekuatan dan efisiensi yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut dengan baik. Selanjutnya, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ada kebutuhan presisi tinggi. Untuk menjaga kinerja yang optimal, roda gigi miring ganda memerlukan presisi tinggi dalam pembuatan dan pemasangannya. Hal ini meningkatkan kompleksitas dan biaya produksi, karena toleransi yang ketat harus dipertahankan agar gigi miring dapat bekerja secara efisien dan terhindar dari kehausan yang berlebihan. Kekurangan yang kedua ada penggunaan bahan dan biaya. Karena kompleksitas pembuatan dan pengoperasiannya, roda gigi miring ganda seringkali membutuhkan bahan-bahan yang lebih mahal dan lebih sulit untuk diproduksi. Gaya produksi dan instalasi dapat menjadi lebih tinggi daripada roda gigi konvensional, terutama jika presisi tinggi diperlukan. Kekurangan yang ketiga ada penyusutan dan keausan. Seperti halnya roda gigi lainnya, roda gigi miring ganda juga mengalami penyusutan dan keausan seiring waktu. Karena desain yang kompleks, perawatan dan perbaikan mungkin lebih rumit dan mahal. Kekurangan yang terakhir ada torsi aksial. Pada beberapa aplikasi, roda gigi miring ganda dapat menghasilkan torsi aksial yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan beban ekstra pada bantalan dan struktur lainnya dalam sistem transmisi
yang dapat mengurangi umur pakai dan keandalan keseluruhan. Selanjutnya, dan ada analisa. Mesin dan material yang diperlukan dalam proses pembuatan roda gigi miring yaitu mesin bubut. Yang pertama ada mesin bubut, yang kedua ada mesin Fries universal, yang ketiga ada pisau roda gigi, yang keempat ada kikir rata halus, yang kelima ada mata bor, yang keenam ada bor center, dan yang ketujuh ada jangka sorong, ke-8 ada mandrel, dan yang ke-9 ada aluminium cor sebagai bahan. 10 ada mesin bubut turning mesin. Mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau yang kita bisa sebut adalah tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Sedangkan mesin Fries atau mesin milling adalah mesin yang berfungsi untuk membuat atau menghasilkan satu atau lebih permukaan benda dengan penggunaan alat pemotong satu atau lebih. Selanjutnya dibaca oleh Satria Akmal Budiman. Ya, lalu setelah itu ada komponen mesin yang digunakan dalam proses pembuatan roda gigi miring ganda. Yang pertama itu ada head, yaitu sebagai tempat mekanisme motor dan penggerak yang terpasang untuk menggerakkan spindle. Lalu ada yang kedua ada spindle, yaitu bagian yang menggerakkan arbor atau tempat mata pahat atau cutter. Yang ketiga ada arbor atau poros tempat memotong atau pahat Fries, yaitu arbor yang digunakan untuk mencekam pahat Fries yang terpasang pada sumbu utama. Arbor juga disebut poros Fries yang memiliki fungsi sebagai tempat dudukan pisau Fries dan ditempatkan pada sumbu mesin. Lalu yang keempat ada arbor support, merupakan bagian di mana mata potong dan arbor tersebut terpasang. Lalu ada kolom yang berfungsi untuk menyokong dan menuntun keni saat bergerak vertikal. Lalu yang keenam ada keni, merupakan bagian yang terpasang pada kolom tempat mekanisme atau transmisi penggerak dan atau pengaturan pemakan fed dan penopang saddle. Lalu yang ketujuh ada saddle, terpasang pada kene yang bergerak keluar masuk ke arah operator secara manual dan dengan mengatur handwheel maupun secara otomatis. Saddle digunakan untuk menopang meja. Lalu yang kedelapan ada fed wheel yang digunakan untuk mengatur gerakan meja saat pemakanan. 9 ada crossfit handwheel yang digunakan untuk menggerakkan meja atau bed secara horizontal di depan kolom. Lalu yang 10 ada base, merupakan landasan mesin yang terletak menyatu dengan lantai. Base juga berfungsi sebagai reservoir atau penampung fluid pendingin. Lalu yang ke-11 ada kepala pembagi benda kerja yang dapat dipasang antara dua senter, satu senter atau satu senter dipasang dalam lubang dalam kepala spindle kepala, dan senter lainnya dipasang pada kepala lepas. Lalu yang ke-12 ada kepala lepas yang digunakan untuk menahan benda kerja yang panjang. Kepala lepas sebagai salah satu senter pada sebuah mesin press. Lalu yang ke-13 ada meja putar untuk mesin press tegak. Meja putar digunakan sebagai kepala pembaginya. Pada alat ini dibuat alur untuk mencekam benda kerja dengan baut jepit. Lalu yang ke-14 yang terakhir ada ragum atau tanggem penjepit atau vacuum fixture press, dan ragum digunakan untuk menjepit benda kerja. Oke, selanjutnya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pengapresan roda gigi miring ganda. 1. Perhitungan ukuran roda gigi miring. Ya, kita harus menghitung diameter pitch. Dalam sistem metrik ditentukan oleh jumlah gigi, modul, dan sudut kemiringan. Oke, dari diameter sama dengan jumlah gigi dikali modul dikali skan sudut miring atau Z kali M kali skan beta. Diameter luar itu rumusnya diameter pitch ditambah kurung 2 kali modul kurung atau sama dengan Z kali M kali secant dari sek kali sek beta kurung plus
Kisar yang harus dipotong. Kisar benda kerja sama dengan DP dibagi TG beta. D. Rasio pemindahan gigi. Rasio pemindahan gigi merupakan perbandingan antara kisar benda kerja dengan kisar mesin. Sudut miring benda kerja merupakan sudut penyetelan juga untuk meja price. Selanjutnya, untuk mencari roda-roda tukar dapat menggunakan rumus W sama dengan ZPG bagi ZDG atau sama dengan PL bagi PW. Yaitu diketahui perbandingan PW itu adalah perbandingan roda gigi dari roda tukar. PL itu kisar benda kerja dalam milimeter. PW itu kisar skrup pengantar dari meja brace. Kalau ZTG itu hasil jumlah gigi dan roda-roda tukar penggerak. ZDG hasil kali jumlah gigi dan roda-roda tukar yang digerakkan. Oh ya, yang C ini DP bagi TG beta itu diameter pitch dibagi TG kali sudut miring. 2. Pemilihan pisau press. Dalam pengepresan roda gigi lurus, jumlah gigi yang akan di-press dan pitch menentukan jenis pisau yang akan dipakai. Namun demikian dalam pengepresan roda gigi miring, sudut kemiringan mengakibatkan pitch menjadi lebih besar dibandingkan dengan roda gigi lurus. Meskipun pada jumlah dan ukuran gigi yang sama, jumlah gigi bayangan pada roda gigi bayangan dapat dihitung dengan rumus bagi berikut. Jumlah gigi bayangan sama dengan kurung jumlah gigi dibagi cos pangkat 3 sudut miring turun atau kurung Z bagi cos pangkat 3 beta. Pemasangan roda gigi pengganti. Jumlah poros dan jumlah pasang gigi akan sangat ditentukan oleh arah potongan giginya. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemasangan roda gigi antara lain: A. Telitilah mengunci gerakan part pembagi. B. Teliti dan pastikan putaran benda kerja dan meja pada arah yang benar. C. Yakinkan bahwa roda gigi terpasang dengan benar dan berputar dengan bebas serta tidak terkunci. Oke, yang keempat, pemasangan benda kerja. Dalam pengepresan roda gigi miring, pencegaman benda kerja dapat dilakukan dengan menjepit benda kerja menggunakan mandrel di antara 2 senter kepala pembagi dan kepala lepas. Yang dilengkapi dengan plat pembawa dapat pula dilakukan dengan cara benda kerja dijepit dengan cekam rahang 3 yang dipasang pada poros kepala pembagi dengan didukung snare maupun tanpa didukung center. Penting artinya untuk memastikan bahwa benda kerja yang terpasang dengan mantap dan mandel dan mampu menahan gerakan benda di bawah tekanan yang dihasilkan dari proses pemotongan. Setting pahat terhadap benda kerja. Ini yang kelima, yaitu langkah terpenting sebelum mengatur kedudukan meja mesin adalah menempatkan pahat suku dengan benda kerja. Oke, ganti. Selanjutnya, setting meja mesin press. Yaitu meja mesin harus diatur sebesar sudut miring yang akan dipotong. Sudah sesuai rumus yang tadi. Untuk roda gigi miring kanan, putar ujung kanan meja mendekati kolom. Untuk roda gigi miring, putar ujung kiri meja mendekati kolom. Terus selanjutnya yaitu setting kedalaman pemotongan. Perhitungan kedalaman pemotongan pada pengepresan roda gigi miring sama dengan kedalaman pemotongan pada roda gigi lurus. Kedalaman pemotongan yaitu 2,25 kali M. Yang terakhir
terakhir adalah pemotongan gigi miring. Pemotongan gigi miring punya prinsip pembuatan roda gigi helix. Digambar di sini dan gambar di sini. Dan gambar 4, di gambar 2 dan gambar 4 posisi penyayatan pembuatan roda gigi helix. Yang ini yang benar, yang benar. Dan jangan lupa beberapa hal harus diperhatikan dalam pemotongan roda gigi miring di antara miring ganda di antara lain. Kecepatan memakan harus lebih rendah daripada kecepatan memotong roda gigi lurus. Yang kedua, putaran pisau diatur sesuai dengan jenis bahan yang akan di-press dan bahan pisau press. Yang terakhir, pemakanan seharusnya dilakukan secara otomatis. Oke, Selanjutnya itu ada proses dalam pembuatan roda gigi miring ganda. Pertama-tama mempersiapkan mesin dan perlengkapan bubut seperti putaran spindel, posisi kepala lepas, alat pencekam benda kerja, pemegang pahat, dan posisi kepala tetap. Lalu yang kedua, mengecek ukuran benda kerja, bukit benda kerja, ukuran-ukuran utama yang diperlukan antara lain A. Model gigi, B. Diameter jarak bagi, diameter kepala, dan diameter kaki gigi. Yang C. Tinggi kaki gigi, tinggi kepala, dan tinggi dari gigi menurut standar gigi yang berlaku. Lalu yang D. Jarak antara poros. Lalu yang S. Sudut gigi. Yang F. Angka transmisi untuk roda gigi yang berpasangan. Lalu yang ketiga, melakukan pembubutan rata ujung benda kerja, lepas benda kerja. Yang keempat, cekam ujung benda kerja yang telah dibubut seperti langkah nomor 3. Bubut rata ujung benda kerja sehingga mencapai ukuran panjang yang diinginkan. Dan lalu bubut rata di tengah untuk memisahkan roda gigi miring gandanya. Yang kelima, bor center ujung benda kerja. Lalu yang keenam, lepas benda kerja. Lalu kemudian dipasang pada mandrel. Dan yang ketujuh, jepit ujung mandrel, kemudian bubut rata permukaan benda kerja. Lalu yang kedelapan, bubut rata permukaan benda kerja dengan 27 dikali 14 mm center ujung benda kerja. Lanjut. Yang kesembilan, bubut tirus permukaan benda kerja dengan sudut 45 derajat. 10. Lepas benda kerja dari cekam maupun mandrel, balik posisi benda kerja. Pada mandrel, jepit pada cekam kembali. 11. Bubut tirus permukaan benda kerja dengan sudut 45 derajat. Yang ke-12, rubah posisi pahat dengan sudut 45 derajat untuk membubut ujung permukaan benda kerja sesuai gambar dengan kedalaman 3 mm, namun secara bertahap lepas benda kerja. 13. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan mesin freeze. 14. Pasang benda kerja dengan cekam mesin freeze. Rubah sudut kepala pembagi mesin freeze 39 derajat. 15. Menentukan titik nol pemakanan dengan cara A. Nyalakan motor spindle utama. Dekatkan mata pisau freeze tepat di atas benda kerja. Turunkan posisi pisau dengan cara memutar handle penaik dan penurun meja kerja. Posisi pisau harus benar-benar sejajar dengan benda kerja. Turunkan hingga sedikit menyentuh benda kerja. Putar pengukur pada handle penaik dan penurun pada posisi 0. Jauhkan mata pisau freeze. 16. Naikkan meja freeze tinggi 3,3 mm sebagai tinggi gigi makankan pada pisau freeze. 17. Buka kunci penjepit kepala pembagi, kemudian putar engkol pembagi sebanyak 2 kali tambah 4 lubang pada piring pembagi. 18. Kunci kembali kepala pembagi, makankan. 19. Lakukan langkah kerja nomor 18 hingga terbentuk roda gigi. 20. Press roda gigi miring sisi yang satu lagi dengan cara yang sama sampai menjadi roda gigi miring ganda. Pengaplikasiannya
itu kendaraan. Roda gigi miring ganda juga dapat ditemukan dalam kendaraan, terutama dalam transmisi otomatis atau manual. Mereka membantu dalam mengubah torsi dan kecepatan antara mesin dan roda kendaraan. Penggunaan roda gigi miring ganda dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem transmisi. Sedangkan di mesin industri, di dalam industri manufaktur, roda gigi miring ganda dapat digunakan dalam berbagai mesin dan peralatan, seperti mesin konveyor, mesin penggiling, mesin cetak, atau mesin fabrikasi lainnya. Mereka membantu dalam menggerakkan komponen dan mengubah penggerakan antara bagian-bagian mesin. Ini untuk dokumentasi bagian mesin press. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.